Alhamdulillah, ini pada saat yang bersamaan kita ketemu dengan Prof. Hafid. Kan semua mahasiswa, semua kampus, guru besar sekarang sudah menyatakan pendapatnya, kritiknya kepada keadaan sekarang dan ingin perubahan yang lebih baik. Prof, apa kira-kira yang akan terjadi? Di Indonesia itu ada 4.700 perguruan tinggi negeri swasta. 4 kali lebih banyak dibanding seluruh perguruan tinggi yang ada di Afrika. 57 negara. Indonesia lebih banyak. Jadi ini kebangkitan kampus ini jangan dilihat sebagai parsial-parsial kecil. Ini komunitas ilmiah. Dia otaknya negara. Karena memang mandatnya kampus itu selalu bersuara kebenaran. Jadi jangan dicurigai. Karena tugasnya memang mengembangkan ilmu. Ilmu itu untuk apa? Supaya ada teknologi semakin maju. Untuk apa itu teknologi supaya semakin maju? Supaya kehidupan lebih sejahtera, lebih beradab, lebih mulia, lebih jadi civilization. Nah kalau ini dia bergerak, itu berarti ada sesuatu yang kritis. Dan kampus kelihatannya melihat bahwa situasi saat ini perlu berubah. Dan 3 istilah yang sering terlihat di kampus itu disebut, bukan dia menggunakan istilah extremely important, situasi yang sangat kritis. Sangat kritis ya. Tidak juga menggunakan istilah absolutely vital, sesuatu yang mutlak harus mengarah yang lebih baik. Jadi ada satu istilah, it's a matter of life and death, persoalan hidup atau hancurnya negara kita. Apa kita mau gitu? Jadi biarkan aja kampus itu, kan dia tidak punya kekuatan kecuali intelektualitas. Kalau ada yang tidak dengar, itu berarti ada sesuatu yang salah. Karena ini selalu berkata benar. Karena di kampus itu namanya universal, university. Tidak ada istilah fisika Sunda, matematika Betawi, kimia Batak, tidak. Karena kampus itu bekerja untuk semua umat manusia, karena kebaikan, kebenaran. Jadi saya kira dia akan bergejolak kalau ada yang mengkhianati kebenaran itu. Ada 4 kerisauan yang terlihat di depan para guru besar ini, depan komunitas kampus, yang dilihat kasat mata. Siapapun kalau dia punya indera, dia bisa melihat itu keadaan. Pertama, semakin melebarnya kesenjangan sosial. Masa ada 4 orang, kekayaannya hampir sama dengan setengah penduduk Indonesia. Itu namanya sudah tahu lah di media. Itu tidak masuk di akal. Itu pertama. Yang kedua, mayoritas penduduk kita ini tidak berdaya karena tidak bisa bersaing di sektor ekonomi modern. Itu dilaporkan Bank Dunia bahwanya bisa masuk di sektor informal karena kualitas pendidikannya rendah. Yang ketiga, dia bilang ini duit yang beredar di negara ini itu hanya beredar di pengusaha-pengusaha beberapa orang. Ada sekian 50 juta, 60 juta pengusaha UMKM, usaha kecil, mikro, menengah itu not bankable. Penjual bakso, gorengan itu kasihan dia jadi lebih susah hidupnya dibanding zaman penjajahan Belanda. Yang terakhir, mereka ini tidak punya tabungan, tidak bisa sekolahkan anaknya di luar negeri, tidak punya hari depan, tidak punya kesempatan untuk menyiapkan kesehatannya di hari tua. 4 faktor ini dilihat oleh kampus ini, inilah yang menyebabkan Indonesia tidak mungkin bisa selamat. Dia hancur, dia bubar, dia lapuk dengan sendirinya, decay from the within. Apa kita mau menyesal kalau Indonesia tidak ada dengan 4 faktor itu? Ada satu orang pengusaha, tanahnya tadinya saya pikir hanya 5,2 juta hektar. Tapi saya dengar dapat dari Profesor Husnul Maria, dia bilang dari data mahasiswanya yang pejabat di Kementerian Pertanahan dan Agraria, 9 juta hektar. Luas seluruh Jabodetabek, Jakarta itu hanya 66.000 hektar. Ini satu orang, bayangkan. Mana ada negara yang selamat, yang tidak hancur dengan kesenjangan seperti ini. Artinya kerusakan moral itu sebetulnya bukan cuma sekedar ucapan kayak tadi, tapi sesuatu yang sudah fakta-fakta. Saya lihat aja tuh datanya. Betul. Waktu saya ke Komnas HAM itu kantor saya seperti pasar. Orang jalan kaki dari Jambi yang diadukan 3, dia tidak merasakan ada keadilan di Indonesia. Yang kedua, hilang sumber kesejahteraannya karena tanahnya diambil. Yang ketiga, hilang rasa aman karena diteror terus tiap hari supaya tanahnya dilepas.
Oke, Prof. Ini Oke. sekalian bertanya lagi, Prof. Yang terakhir. Iya, ini kan munculnya bersamaan dengan ujung kita mau pencoblosan besok. Kan mereka bilang, ini ditunggangi, ini partisan, ini macam-macam. Gimana, Prof? Masa orang kampus ada yang mau tunggangi. Dia Penghinaan kendala sebetulnya. itu. Karena saya kira kita berdoa saja mudah-mudahan negara ini selamat ya. Dan dengarlah nurani kampus, dia otaknya negara gitu. Mana ada coba di Jepang ilmuwan-ilmuwan itu dapat tempat yang luar biasa karena ada tragedi Minamata. Ilmuwan-ilmuwan bilang jangan ini, tapi pemerintah lakukan waktu itu dan akhirnya terjadilah malapetaka umat manusia. Apa kampus membiarkan Indonesia ini bubar berkeping-keping menjadi seperti Uni Soviet, jatuh 15 negara, Yugoslavia. Saya jalan beberapa waktu lalu ke Kosovo, ke ini dari Yunani, dari itu masa kita mau seperti negara yang berkeping-keping seperti itu. Saya kira kampus harus tetap dia bersuara, jangan dicurigai lah. Dan kalau ada yang salah datang dong ya, ini salah. Kita berdebat gitu kan. Betul. Dan aduh itu Profesor Kuncoro di UGM dia nangis dia baca. Sebelum dia bilang dia sedih lihat ini negara. Ya Allah. Ya Masya Allah. Oke, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Alhamdulillah.